Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi jawabnya wabarakatuh. kurang kompak ya. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada yang salam harus dijawab ya. Nyalakan aja mic-nya ya. Kita bareng-bareng jawab salam ya biar semangat ya. Oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wabarakatuh. kompak-kompak semuanya ini. Ini yang nyala mic-nya aja nih, gak ada yang nyala kameranya. Mohon apabila Bapak Ibu tidak lagi berhalangan, ya silakan open mic karena hari ini ya kita akan suatu topik yang cukup menarik ya tentang inkubator bisnis ya ini bisnis hack ya. Tentunya saya ingin lebih banyak berinteraksi nih Bapak Ibu ya supaya nanti kita akan saling bertukar pikiran, saling diskusi, saling menemukan solusi kesalahan hidup kita ini ya. Jadi bisnis itu untuk apa sih? Ya, lalu bisnis apa yang kira-kira bisa selesaikan masalah hidup kita? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Nah, silakan nyalakan kamera dan juga boleh nih kita saling kenal ganti namanya dan nanti dikasih asal kotanya Bapak Ibu. Biar kita langsung kenal ya. Nah, saya kasih contoh ya. Ini saya pakai dua device ya. Nama saya Arvin atau panggil aja Mas Arvin. Saya kebetulan domisili di Sidoarjo. Oke, saya sudah ganti domisilinya Sidoarjo. Ada nggak yang rumahnya juga di Sidoarjo, deket rumah saya? Kalau deket kita kapan-kapan ngopi gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Jadi tidak hanya ketemu lewat Zoom gitu. Nah, kebetulan ini Sidoarjo. Nah, Mbak Zikri ini juga Sidoarjo mana, Mbak? Saya kebetulan Sedati Gede, dekatnya Oke. Juanda. Yang punya bandara ini, Bu ya. Jadi dekat bandara. Oke, baik. Saya sapa dulu. Ada Pak Ari. Pak Ari, kota mana Pak Ari? Ya kan? Pak Rizal Cianjur, Masya Allah Jawa Barat. Ada Bu Sulis. Wah, Bu Sulis lama nggak ketemu ya, Bu Sulis ya. Saya Bu Sulis lihat wajahnya. Saya kangen ini. Ada Pak Fathan, Depok. Wah, ini dekat ini Pak. Depok ini pasti dekat Gunung Sindur ini. Pabrik kita ya, SR12 ya. Nah, 45 menit saya ke rumahnya Pak Arvin ya, Pak Zen ya. Kemarin juga main-main ke rumah ya. Nah, ini ada lagi. Ada siapa lagi nih yang open? Pak Supaijo. Pak Supaijo dari mana ini? Kotanya Pak. Boleh diganti Pak. Kotanya mana ini? Ada lagi banyak di kolom komentar ternyata ini ya. Bentar. Saya baca dulu Arif ya. Kota Makassar, Sulsel. Makassar, Masya Allah. Luar biasa. Siapa yang paling jauh ini? Ada nggak yang lebih jauh dari Makassar ini? Dapat door prize nggak Mbak Jikri ini ya? Ada nggak yang lebih jauh dari Makassar? Cimahi sama Makassar kayaknya masih jauhan ini ya. Masih jauhan Gunung Makassar. Sindur. Cimahi Barat, Makassar ke timur gitu ya. Oke, oke. Ada lagi ini tadi ada yang jauh lagi ya. Pak Jo, Surabaya. Ada Bu, ini Bu atau Musriani dari Jember. Oke, dari Jember ya. Jawa Timur Masian ya. Bu Siti Fatimah dari Kalimantan Timur. Waduh, Tenggarong. Ya, Tenggarong bener ya bacanya ya. Kalimantan Timur kita berarti yang paling dekat itu Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan di Banjarmasin kita ada gudang SR12 di sana. Oke, luar biasa. Dapat hadiah apa ini Mbak? Oke, nanti tak kasih hadiah ya. Fine Goal ya Mas ya. Kirim alamatnya nanti hubungi Mbak Zikri ya. Itu ada Fine Goal-nya Randumat toko saya itu ya. Ada Fine. Nah, baik. Luar biasa antusiasme. Ini kalau nggak salah pertemuan kedua ya. Dari mulai Rabu kemarin kita juga ngobrol bareng-bareng seperti ini Zoom. Alhamdulillah antusiasmenya semakin lama semakin banyak. Ya, tembus di 30
8 peserta, mungkin nanti semakin malam semakin panas gitu ya diskusinya, ya, dengan harapan kita bisa mendapatkan solusi gitu ya atas bagaimana permasalahan kehidupan. Sudah full screen, Bu? Bapak Ibu? Full screen belum? Belum ya? Oke, tidak bergerak di layar saya ini ya. Oke, kalau situ belum full screen oke, belum. saya coba langsung aja kalau gitu. Saya direct langsung ya. Oke, siap. Saya nanti. Oke, sudah ya. Saya kira harusnya sudah ini. Oke. Baik. Jadi topik ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas ya bagaimana memulai bisnis tanpa produksi sendiri dan tanpa modal besar ya. Kenapa? Karena tentunya sebagian besar orang punya bisnis itu adalah suatu cita-cita, suatu keinginan. Tetapi tidak semua orang itu tahu ilmunya, tahu caranya. Ya, karena ya sebagaimana hadis yang mengatakan jikalau engkau mengejar dunia tidak ada ilmunya dan jikalau engkau mengejar akhirat juga ada ilmunya. Sama. Jadi dalam mengerjakan bisnis juga ada ilmunya, maka di forum ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita semua agar mendapatkan ilmu bagaimana kita menjalankan bisnis yang kita mulai tanpa harus produksi sendiri. Kenapa bisnis produksi sendiri itu berat? Ya nanti saya akan bahas. Dan yang kedua adalah memulai bisnis tanpa modal besar. Ternyata ada suatu model bisnis yang itu kita bisa mulai bahkan modalnya tidak sampai jutaan. Seperti itu ya. Jadi kita akan coba bahas secara singkat, jelas, dan padat. Kita akan buka tentunya, jadi lebih banyak nanti saya akan tanya jawab, tapi saya ingin memaparkan sesuatu yang membuat kenapa materi ini perlu kita bahas bersama ya. Jadi kalau Anda melihat bahwa player ini bertebaran di mana-mana, maka itu adalah kesempatan ya buat Anda untuk belajar bagaimana kita memulai bisnis ya tentunya tanpa modal, bahkan tidak perlu produksi sendiri, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memulai bisnis itu ada mentornya. Nah, jadi melalui platform Arta Berkah Nusantara, suatu komunitas ya di SR12 untuk membimbing semua para mitra Arta Berkah Nusantara bekerja sama dengan Nusantara Gilang Gemilang. Ya, jadi Nusantara Gilang Gemilang ini adalah pemberdaya, organisasi pemberdaya masyarakat yang itu berfokus kepada mencetak ya mencetak pengusaha yang itu tentunya punya gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan. Jadi berharap ya kita tidak hanya mendapatkan keuntungan dari proses bisnis kita, melainkan apa yang kita lakukan dalam suatu proses bisnis itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah ini kira-kira kita akan rutinkan Bapak Ibu, seminggu sekali kita akan berdiskusi, kita akan sharing, kita akan asah skill, asah pengetahuan agar kita semakin lama semakin meningkat kapasitasnya. Seperti itu ya. Nah, ayo langsung saja masuk ke dalam satu topik ya. Jadi setiap kali kita memulai suatu pembelajaran, selalu kita harus tanyakan pada diri kita. Pertanyaannya adalah why? Ya. Pertanyaan pertama kali adalah kenapa Anda semua ya 35 orang harus menyimak materi ini? Kenapa? Ya. Karena ada suatu alasan. Yang mana alasan itu bisa jadi menjadi jalan keluar kita atas kesulitan-kesulitan masalah kita, bisa jadi ini adalah wasilah solusi yang tentunya akan menjadikan hidup kita lebih baik. Bisnis itu tidak lain kenapa kita harus menyimak ini. Karena yang pertama Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang memulai bisnis, maka pada dasarnya menurut kata data 82% masyarakat Indonesia ini ingin punya bisnis atau penghasilan tambahan
tetapi mereka mulai bingung mulainya dari mana. Nah, sepakat nggak dengan survei dari kata data ini? Kalau sepakat, tolong tulis di kolom komentar. Ya, sepakat, pengen penghasilan tambahan, tapi bingung mulainya dari mana. Oke, ketik. Sepakat, sepakat, sepakat. Kalau nggak sepakat, berarti nanti kita sharing gitu ya. Oh, ternyata sudah punya penghasilan tambahan gitu ya. Jadi, siapa sih yang nggak kepingin penghasilan tambahan? Kita kerja, ya dapat penghasilan. Kalau misalkan penghasilannya double, siapa yang nggak kepingin? Ya, kalau nggak kepingin, nanti penghasilannya buat saya saja. Gitu ya. Sepakat semua ya. Nah, kenapa? Ya, karena tidak lain tidak bukan ini loh. Kita dihadapkan pada kebutuhan hidup, biaya hidup. Ternyata meningkat rata-ratanya 7 sampai 10% per tahun. Tetapi ya di garis bawahi penghasilannya tidak selalu naik Bapak Ibu. Ya, kita katakanlah apa kenaikan UMR berapa persen ya? Apalagi setelah Covid kemarin. Itu sempat pas Covid tidak naik malah. Ada kenaikan tidak signifikan. Surabaya sendiri naik hanya 20.000 rupiah ya selama 1 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Jadi biaya hidupnya itu meningkat. Dan pada saat saya kepalanya klaim. Pada saat saya itu ini apa namanya survei-survei ya kebutuhan kota di Indonesia itu berapa sih ya ini kalau kita survei gitu ya ini ada Jakarta, Jayapura dan sebagainya ternyata kota yang paling mahal biaya hidupnya itu Jakarta ya itu kurang lebih 7,5 juta dengan rata-rata anggota rumah itu 4,1 artinya berarti ada suami, istri dan 2 orang anak. Surabaya itu urutan 8. Ya, ini kalau yang daerah Surabaya. Nanti Depok urutan 4. Nah, ini bayang urutan 4 ya Depok ya tadi ya. Makassar urutan 10. Nah, rata-rata 6 juta, 5 juta. Ini biaya hidup yang dikatakan standar. Standar artinya minimal. Minimal biaya hidupnya segitu untuk satu keluarga. Nah, sedangkan kalau kita bilang UMK atau UMR itu di bawah itu. Sehingga makanya dipaksa untuk suami dan istri harus bekerja supaya mencukupi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin naik itu tadi. Secara nasional kalau kita survei biaya hidup itu ternyata di rata-rata itu kurang lebih di 5,5 per bulan. Ada mungkin di dalam forum ini yang biaya hidupnya lebih dari 5,5 juta. Ada nggak? Kalau ada berarti kita harus cari penghasilan tambahan gitu ya. Ada nggak? Saya pengen lihat ini. Ada nggak pengeluarannya per bulannya di atas 5,5 gitu Bapak Ibu? Ya, kalau ada nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Seperti apa gitu ya. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan ketik di kolom komentar ya. Nah, ketiga, ratusan ribu ibu rumah tangga dan profesional itu terjebak pada rutinitas dan ingin punya usaha yang fleksibel. Ya, di sisi lain dia nggak mau meninggalkan pekerjaan utama. Di sisi lain kalau pekerjaan utama ini apa namanya penghasilannya pas-pasan, dia mau nggak mau harus ada ini, harus ada penghasilan tambahan. Nah, maka dari itu ini pengen ya, apa ya kira-kira usaha yang bisa saya jalankan tanpa harus saya keluar atau resign dari pekerjaan. Atau ibu rumah tangga juga dilema gitu Bapak Ibu. Ibu rumah tangga itu juga pengen bantu pada pengen bantu suaminya, pengen bakti pada suaminya, sekaligus pengen juga merawat anaknya. Ini gimana ya? Ada nggak ya usaha yang bisa dikerjakan tanpa meninggalkan kewajiban merawat suami dan juga merawat anaknya itu seperti itu. Nah ini ada suatu kebutuhan-kebutuhan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ya. Kira-kira apakah di antara ini ya merupakan impian Bapak Ibu semuanya? Ya, yang pertama, apakah 37 orang di sini pengen nggak mendapatkan income yang ideal? Ya, mungkin tiap orang beda-beda standarnya, tapi secara kebutuhan, secara naluri, kira-kira pengen nggak income-nya itu ideal? Ya, kalau misalkan pengen, ketik pengen gitu ya. Nah, biar kita lebih interaktif gitu ya. Pengen nggak bisa membangun bisnisnya sendiri? Itu
itu fleksibel. Bila perlu, ya. Pengen nggak? Misalkan kita pengen dapat penghargaan atau kita pengen melunasi hutang, ada nggak di forum ini yang punya hutang gitu ya, dan pengen ya di tahun berapa, mungkin 2 tahun lagi atau mungkin 3 tahun lagi hutang saya sudah tidak ada, lunas semuanya, amin ya semuanya ya. Atau pengen nggak kita itu pengen punya rumah yang selama ini kontraktor gitu ya, kontrak sana kontrak sini gitu kan, atau pengen punya mobil, atau yang sudah punya mobil pengen ganti mobil, pengen upgrade dan sebagainya, pengen nggak? Kalau pengen silakan Bapak Ibu, kita akan bangun impian bareng-bareng, dan mudah-mudahan ya dengan banyaknya majelis ilmu yang diikuti ini ya semuanya ikut mendoakan, ikut mengijabah, dan semuanya harapan dan impian Bapak Ibu semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, dan ini yang paling penting ya, apalagi sekarang musim haji dan umroh, menjelang musim haji dan umroh, pengen nggak mungkin tahun ini, tahun depan kita pengen haji dan umroh bersama keluarga ya. Jadi itu unik, karena persoalan haji dan umroh bukan hanya persoalan untuk orang mampu, melainkan juga persoalan apakah kita diundang di rumah Allah, ya di Baitullah. Itu juga perlu kita tuliskan sebagai impian kita bersama, bahwa suatu saat setahun lagi kita akan haji bersama keluarga. Suatu saat kita akan liburan bersama keluarga dan mengenyam pendidikan yang lebih baik ya daripada sekarang. Nah, itu pengen nggak? Jadi apapun impian Anda, inilah kalau kita berbicara memulai bisnis, bukan berdasarkan modal atau tidak, besar atau kecil, tapi mulailah memulai bisnis dengan impian. Nah, itu gitu ya. Jadi kita akan tulis bareng-bareng Bapak Ibu, kita patri dalam hati kita langitkan doa kita. Bapak Ibu, bisnis tips pertama adalah tulis apa yang menjadi impian Bapak Ibu semuanya. Nah, oke. Silakan saya kasih waktu mungkin 1 menit ya untuk memikirkan apa impian Bapak Ibu yang benar-benar yang itu mungkin menjadi suatu impian yang terdalam, dan bisa jadi mulai dari forum ini dan seterusnya impian itu akan menjadi bahan bakar kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ya. Silakan kalau sudah memikirkan, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar kira-kira setahun ini Anda ingin menyelesaikan impian apa? Anda ingin mencapai impiannya apa? Silakan. Oke. Saya kasih waktu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, pingin. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya aminkan ya. Jadi saya bacakan juga, izin sekaligus mendoakan Bapak Ibu semuanya dengan menyebut nama Bapak Ibu semuanya. Ada Pak Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Tahun ini melunasi hutang dan membangun bisnis sendiri. Kita doakan dan aminkan semuanya ya. Pak Ari dari Pasuruan ya. Ada Bu Neti ingin melunasi hutang dan hidup berkecukupan. Amin. Ibu Neti berhidup berkecukupan, mungkin doanya bisa lebih disebutkan lagi ya. Mungkin kepingin hidup yang seperti apa, pengen penghasilan berapa, gitu ya. Jadi supaya lebih spesifik lagi. Ya. Ada Pak Farhan, ingin uang itu kerja untuk saya. Investor ini Pak, wah keren ini. Nah, dan ingin punya rumah besar, jadi saya bisa santai. Ya, santainya orang beriman itu adalah menebar manfaat untuk semuanya. Betul ya Pak Waden ya? Masya Allah. Ingin punya penghasilan 70 juta per bulan. Amin, ya kan? Masya Allah. Saya seorang pengusaha, ingin menjadi pengusaha yang sukses dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya sukses, tapi juga berkah. Ah, gitu. Pengen membangun rumah sewaan, bismillah. Waduh, juragan ini berarti ya. Betul, kalau santai bisa dakwah. Wah, ini niatnya sudah betul gitu ya. Bisnis lancar, cukup untuk hidup. Wah, cukup untuk hidup dan ya hidup-hidup yang berkah. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena menurut pepatah,
Jika Anda tidak bekerja keras untuk membangun mimpi Anda sendiri, maka Anda akan bekerja selamanya untuk membangun mimpi orang lain. Nah, mulai dari sekarang, pikirkan Bapak Ibu, Anda dan bangun mimpi Anda, bangun impian Anda. Nah, agar impian itu bisa terwujud, bangunlah impianmu, jangan terus bermimpi. Karena impian dan bermimpi itu sangat berbeda, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil hikmah dari pengantar yang saya jelaskan ini. Oke. Nah, sekarang kita punya impian, Bapak Ibu, kita punya impian yang cukup besar, ya, yang mungkin Anda tuliskan. Saya minta mungkin itu bukan hanya sekedar ucapan atau bukan hanya sekedar angan-angan yang terlintas kita, bukan, tapi melainkan impian itu benar-benar Anda ingin wujudkan. Bila perlu Anda tempel di rumah Anda atau di kamar Anda, di dinding Anda, yang tiap hari Anda pikirkan suatu saat impian itu akan berhasil diwujudkan. Lalu step yang kedua, ketika ada impian, kita kembali pada suatu realitas, yang mana realitas itu selalu menyimpan problem, ya kan? Ada masalah utama, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan Anda kepingin impian itu terwujud, kira-kira masalah utamanya apa, Bapak Ibu? Boleh nggak sharing di kolom komentar? Apa yang menjadi hambatan besar? Apa yang menjadi problem utama Anda semuanya untuk meraih impian yang telah Anda tuliskan tadi, yang telah Anda sampaikan tadi? Apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa mungkin? Ya, modal usaha. Oke. Malas. Nah, itu memang ini harus benar-benar digembleng ya. Mudah-mudahan kita nanti akan bisa kasih lingkungan yang positif supaya malasnya itu hilang. Kenapa? Karena ya di Islam juga tidak boleh malas gitu ya. Karena kita harus kerja keras, karena kita harus juga bermanfaat untuk orang lain. Memang harus punya motivasi yang besar. Oke ya. Seperti itu. Apalagi mungkin selain modal? Oke. Pak Muhammad Arif ingin berangkat haji bersama keluarga. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa banyak orang gagal mau bisnis? Nah, ini berdasarkan survei. Rata-rata adalah yang pertama takut stok barang. Ya, cari alternatif usaha lain untuk modal. Kreativitas, keberanian pemasaran. Oke. Nah, benar nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan saya ingin mulai bisnis, tapi wah, takut nih kalau misalkan jualan itu saya harus stok barang dulu lah. Nanti kalau barangnya nggak laku gimana? Sempat nggak ada yang punya pikiran seperti itu? Ada seperti itu? Ya, kalau ada berarti mungkin kendala Anda dalam memulai bisnis adalah karena takut jualan, gitu ya, takut barang, betul ya? Nah, ada ini Bu Neti, ada Bu Ari seperti itu ya. Atau yang kedua, saya mau bisnis nih, tapi saya nggak bisa produksi, saya nggak ahli produksi. Ya, bisnis apapun itu pasti rata-rata juga melibatkan bisnis model produksi. Entah kuliner, kita minuman, kita produksi. Kita apa? Mungkin yang nggak produksi ada bisnis jasa, gitu ya, dan sebagainya. Saya nggak bisa produksi, gimana dong? Ya, nah itu gitu. Itu mungkin juga menjadi suatu kendala. Atau yang ketiga, tadi ada yang sudah menyampaikan tadi, saya nggak punya modal, Mas. Gimana? Nggak punya modal kan berarti bisnis nggak bisa jalan. Nah, ini kita juga akan bongkar bisnis hacknya seperti apa. Karena modal paling besar, memang betul, bisnis itu pasti butuh modal. Tetapi modal di sini, saya akan sampaikan, ternyata modalnya tidak selalu uang. Modal ketekunan, modal niat, modal keberanian, modal kreativitas, modal komitmen, itu modal yang utama, bahkan lebih utama daripada modal finansial, modal capital, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas ternyata ada bisnis model yang modalnya itu nggak harus gede, gitu. Kan ada yang tanpa modal, gitu ya. Nah, itu kita akan bahas seperti itu ya. Atau yang keempat, nah ini yang paling sering, kita mau bisnis nyemplung, ibarat kayak kita mau renang gitu ya.
tiba-tiba langsung aja kita nyemplung ke kolam renang gitu ya. Nyemplung tahu nggak ya? Khawatir orang Makassar nggak tahu nyemplung ini nanti. Nyemplung itu apa? Jebur. Ya, jebur itu apa ya? Ada yang bisa bantu saya bahasa Indonesianya jebur itu apa ya? Jebur, nyemplung gitu ya. Apa ya? Berenang. Berenang. Oke. Kita nggak bisa renang nih. Ibarat bisnis itu kolam renang gitu ya. Kita langsung lompat. Nah, lompat untuk berenang gitu. Ya, sama aja kita bunuh diri. Maka dari itu, kebanyakan orang gagal mulai bisnis karena yang faktor keempat tidak punya mentor atau tidak ada mentornya, nggak ada yang dampingi, nggak ada yang mengarahkan, betul ya? Jadi jangan sekali-kali kita mulai bisnis tapi tidak ada mentor, ya kan? Nah, dan yang terakhir, yang kelima, wah, nanti saya mulai bisnis, kemudian nanti saya kerja dengan tim, apa tim itu maksudnya karyawan gitu ya. Saya hire karyawan, kemudian karyawannya pinter, karyawannya ninggal saya. Males karyawannya nanti jadi kompetitor. Lah ini ada mental block yang membuat seorang bisnis owner tidak mulai-mulai bisnisnya atau gagal dalam menjalankan bisnisnya. Kenapa? Belum melakukan, sudah takut ditinggal timnya. Itu seperti itu. Nah ini adalah soal mindset, Bapak Ibu. Jadi inilah adalah faktor-faktor kenapa orang banyak gagal mulai bisnis. Nah, gara-gara ini semuanya. Oke ya. Jadi sambil saya akan bacakan apa namanya komen-komennya ya. Oke, nanti izin nanti Mbak MC tolong ingatkan kalau misalkan ada apa namanya chat yang belum sempat saya baca, nanti pada saat sesi tanya jawab bisa diingatkan untuk saya tanggapi ya. Baik. Nah, data dan fakta Bapak Ibu bahwa 9 dari 10 pebisnis pemula gagal di 2 tahun pertama karena tidak punya sistem dan produk yang siap pakai. Ya, jadi ada kata kuncinya adalah sistem dan produk yang siap pakai. Jadi kalau ngurusi produksi, ngurusi jual, ngurusi sistem, ngurusi SDM jadi satu, pusing, ya kan? Dan rata-rata nanti saya akan jelaskan, ya bagi startup atau bagi pemula itu rata-rata pengennya dikerjakan semuanya sendiri, tidak ada prinsip kolaborasi. Makanya 9 dari 10 pebisnis pemula gagal 2 tahun pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, 65% pekerja Indonesia menyatakan gaji saat ini tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan. Benar apa benar? Ayo ngaku. Ngaku, kalau ngaku silakan chat di kolom komentar ya. Siapa yang katakan kayaknya gaji bulanan itu 15 juta ya. Maksudnya gajian tanggal 1, tanggal 15-nya sudah habis gitu ya. Itu maksudnya 15 juta itu seperti itu ya. Tanggal 15 sudah habis gitu ya. Nah, itu gitu ya. Saya ngaku Pak ya. Apa-apa ya. Kita berada di forum yang tepat. Oke. Nah, seandainya Bapak Ibu ada bisnis yang modalnya kecil, resikonya rendah, ya, kemudian produknya laku keras, repeat ordernya tinggi, pasarnya sangat luas, keuntungannya besar, wah, kok enak-enak banget ini Mas ya. Kemudian dapat dilakukan di mana saja, fleksibel waktu kerjanya, dibimbing sampai bisa bikin konten-kontennya sudah disediakan ya. Kadang ibu gitu ya, atau mungkin mama ya bahasanya itu, saya nggak bisa konten gini, disediakan materi promosinya gitu kan. Liburannya nanti ada gratis, ada penghargaannya, bahkan bisa diwariskan dan bisa diduplikasi. Istilah saya, kita bisa buka cabang gratis. Kira-kira Bapak Ibu ya, kira-kira kalau ada bisnis yang kriterianya seperti ini, kira-kira mau nggak kita kerjakan bareng-bareng? Nah, kalau mau silakan ketik mau. Ayo coba, saya tunggu 1 menit. Nah, oke. Seandainya, ini kita masih ya. Nah, kita akan cek bersama apakah benar informasi bisnis hack yang saya sampaikan ini sesuai dengan kriteria yang saya jelaskan di slide saya ini ya. Mau nggak? Mau. Ini Mbak MC silakan dicatat ini
yang mau itu nomor, jangan lupa nanti simpen ya nomor Mbak MC ya, supaya nanti dikasih informasi yang lebih lengkap. Kira-kira ada nggak sih bisnis yang benar-benar seperti ini ya? Seperti itu. Minta tolong Mbak Hika juga ada yang keluar masuk, silakan langsung di invite ya atau di admit untuk yang masuk biar tidak ketinggalan informasinya ya. Oke, mau luar biasa ya. Oke, jadi kita akan coba koreksi ya. Kita akan coba teliti bersama-sama apakah bisnis hack ini adalah bisnis yang kriterianya seperti yang saya sampaikan. Oke. Jadi bisnis hack itu adalah solusi masa kini, Bapak Ibu, bagi orang yang pengen mulai bisnis. Karena kita harus tahu ada 3 model bisnis. Bisnis modelnya itu ada 3. Secara kategori kita bisa ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah product owner. Maksudnya product owner itu seseorang pebisnis yang dia mengembangkan dan memproduksi produk sendiri, alias yang punya produk. Nah, itu gitu. Apapun itu, makanan, minuman, herbal, care, kemudian jasa, macam-macam, dia yang mengembangkan dan memproduksi produk itu sendiri. Dengan kata lain apa? Biasanya kalau ini produknya berupa produk fisik, maka dia adalah yang punya pabrik. Nah, itu gitu. Jadi produk itu kan ada produk fisik, ada produk jasa, dan ada produk digital. Siapapun yang punya produk, yang mengembangkan dan memproduksi produk itu sendiri, maka dialah yang disebut product owner. Jadi seperti itu ya. Itu bisnis model yang pertama. Nah, ini sama dengan Pak Suwandi, produsen ya, rata-rata yang punya pabrik atau minimal home industry lah. Nah, itu gitu. Jadi dia yang memproduksi permen jahe, asem, merek Pelita, itu berarti product owner gitu ya. Bisnis model yang kedua adalah brand owner. Brand owner itu apa? Jadi saya nggak produksi nih, saya hanya yang punya merek dan menjual produk dan dari pihak ketiga. Artinya saya punya merek, yang produksi siapa? Saya maklun, ya kan? Itu brand owner. Atau ya udah saya ambil dari Pak Suwandi. Pak Suwandi punya permen jahe ya, oke. Boleh nggak jahenya ini nggak tak mereki Pelita, tak mereki Mas Arvin, boleh nggak? Nah, oh boleh, ya udah, itu namanya saya brand owner karena apa? Produksinya diurus sama Pak Suwandi. Jadi brand owner itu saya hanya jual produk atau punya merek saja. Ya, jadi penjual produk dari pihak ketiga itu namanya brand, ya kan? Nah, oke. Atau model ketiga, namanya sekarang yang lagi tren adalah affiliate. Nah, affiliate ini malah wis nggak peduli dengan produk, nggak peduli dengan brand, nggak peduli dengan produk, nggak peduli dengan merek. Wis pokoknya saya jualan langsung. Siapa bisa tak jual, gitu ya. Apapun bisa tak jual, gitu ya. Yang penting saya pasarkan produk orang lain dan endingnya saya akan dapat komisi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada 3 jenis bisnis model. Nah, maka di dalam memulai bisnis, 3-tiganya itu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, bagi pemula, saya tadi sudah sampaikan di judul, kita bisa memulai bisnis tanpa kita produksi sendiri dan tanpa modal yang besar. Maka saya lihat dalam bisnis model itu kurang lebih ada 7 bisnis model, ada 7 kombinasi bisnis model dari 3 kategori tadi ya. Jadi yang pertama adalah product owner, tadi yang sudah saya sampaikan, orang yang punya pabrik, orang yang punya produk gitu ya, atau minimal home industry gitu ya. Ada brand owner, berarti orang yang punya toko, supplier, agen, subagen, tim penjualan gitu ya. Atau yang adalah affiliate, dia adalah reseller, dropshipper, marketer, pokoknya saya dapat komisi. Nah, seperti itu. Saya tidak bangun brand, saya tidak bangun produk, saya hanya langsung jual, komisi. Nah, ini seperti itu. Atau yang keempat, dia product owner sekaligus brand owner. Nah, bisa itu ya. Nah, atau yang kelima, brand owner sekaligus affiliate. Jadi dia nggak produksi, gitu kan?
Nah, itu seperti itu. Kemudian atau yang keenam, dia product owner sekaligus affiliate. Nah, dari dua bisnis model ya kategorinya. Atau yang ketujuh, semuanya dijabanin. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi product owner iya, brand owner iya, affiliate juga iya. Jadi dia dari hulu ke hilir dikerjakan semuanya. Nah, itu bisa luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, itu betul. Nah, maka kita harus perhatikan bahwa di dalam bisnis model yang seperti itu, nah ini saya coba tanya nih ke Bapak Ibu, silakan ya di kolom komentar. Rata-rata yang sudah Anda kerjakan itu di bisnis model nomor berapa, Bapak Ibu? Ya, coba saya ingin tahu di kolom komentar. Yang sekarang Bapak Ibu kerjakan itu bisnis model yang keberapa? Oke, dan slide-nya lagi ya. Oke, saya tampilkan slide-nya lagi. Nomor satu berarti hanya product owner saja. Nomor dua brand owner. Nomor tiga affiliate. Nomor tiga, empat product owner brand owner. Lima brand owner affiliate. Enam product owner affiliate. Nomor tujuh product owner brand owner affiliate. Nah ini nomor berapa saja? Satu dan dua. Satu dan dua berarti ini Bu. Nomor empat jenengan ya. Saya affiliate berarti nomor tiga ya. Affiliate berarti nomor tiga. Saya masih bingung cari bisnis yang bisa menghasilkan. Semuanya menghasilkan, Pak. Baik product owner, brand owner maupun affiliate, semuanya menghasilkan. Tetapi yang bisa itu yang harus Anda pilih, ya kan? Kenapa? Karena orang ada yang tipikal produksi, dia kuat di produksi, ya udah dia pilih nomor satu. Dia kuatnya di nomor dua, ya udah dia pilih brand owner. Dia kuatnya di affiliate, ya udah dia pilih nomor tiga, seperti itu. Jadi tujuh bisnis model ini saya tidak berbicara bahwa produk owner nggak menghasilkan, yang menghasilkan ini enggak ya. Tapi saya berbicara tujuh-tujuhnya menghasilkan, tapi nanti kita akan jelaskan dari sudut pandang kemudahan, ya kan? Kemudahan. Kenapa? Karena pemula itu penting jalan dulu, jangan cari susahnya, jangan cari nya. Ya memang kalau kita bicara impian besar, ya semuanya ini kalau kita sering sih semuanya bisa besar. Tapi yang paling penting adalah dalam bisnis tech, faktor kemudahan dan kecepatan itu adalah faktor yang utama. Oke ya, affiliate nomor 5. Oke, rata-rata itu ya. Nomor satu berarti ini ada Bu Neti, kemudian ada Pak Suwandi ya, berarti dua saja yang berlaku sebagai product owner. Oke, sip. Oke, saya ingin tahu bahwa ke Bu Neti sama Pak Suwandi deh. Nah, ini saya mau pengen tahu. Mungkin suka dukanya ya, suka dukanya. Kira-kira dari product owner apa suka dukanya Bu Neti sama Pak Suwandi? Silakan mungkin boleh di kolom komentar, boleh langsung ngomong ya. Boleh, silakan. Mungkin 5 menit. Oke. Mungkin yang mewakili Bu Neti atau Pak Suwandi? Ada Bu Neti? Pak Suwandi? Oke, belum ya? Ya, Oke, Pak Suwandi. Oke, silakan. Apa suka dukanya Pak? Jadi product owner Pak. selamat malam ya Pak. Salam kenal Pak Arvin dan Ya, teman-teman salam semua. kenal. Ya, Jadi product owner ya otomatis banyak hal yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, mulai dari hilir, dari produksi, dari bahan baku produksi sampai barang jadi jatuh di customer. Jadi ya sebenarnya banyak proses yang dilalui sehingga ya saya berpikir untuk menambah cara supaya seperti itu saja, tapi bisa secara digital atau online digitalisasi gitu, seperti itu sedang saya bangun juga Pak. oke. Tapi memang pengembangan untuk digitalisasi ini masih belum maksimal ya. Mungkin saya tergerak untuk ikut malam hari ini ya gitu ya Pak. Ya, Pak. Jadi belum urusan produksi selesai, tapi juga memikirkan urusan penjualan, belum lagi soal digitalnya, Pak ya. Intinya berarti Ya, prosesnya panjang gitu ya, Pak ya. ya betul. Oke.
Modalnya gimana Pak? Modalnya bisa nggak? Modalnya mungkin 1 juta, 2 juta gitu. Oh bisa Pak. Jadi saya punya reseller itu di beberapa kota juga. Ya mungkin modal Ya. tidak besar mereka. Oh Bisa, bukan Pak. bisa. Kalau itu affiliate ya Pak ya. Untuk jadi product owner Pak. Proter kalau awal itu ya Jadi kalau mesinnya modal berapa, mesinnya berapa, bahan baku berapa gitu Pak. Minimal berapa kalau untuk permen. kalau awal itu tanpa mesin Pak ya, semua manual itu ya mungkin modal Bahan baku 5 itu cukup mungkin ya Pak. 5 juta coba sudah jutaan ya Pak. awal. Oke, siap. Ya, Nah itu baru nanti semakin berkembang harus semakin nambah modal ya, nambah mesin, nambah ini ya Pak ya. ya sekarang sudah ada mesin mulai Pak, walaupun bertahap. Alhamdulillah, siap, siap, siap. Ini Mas, kayaknya PR-nya masih banyak. Kayaknya dilihat dari ini apa namanya penampakannya kok capek banget ini Pak. Iya. Oke Pak, ya Butuh terima kasih. Nanti kita butuh akan investasi leher ke atas Pak. Butuh investasi investasi leher ke atas. siap. Butuh Oke, investasi leher ke atas. baik. Oke, Bu Neti mungkin ada. Kalau nggak ada, mungkin kita langsung apa namanya bahas selanjutnya. Ya. Karena topik kita adalah di apa namanya bisnis hack gitu ya. Nah, tentunya Ya, seperti ya, Bu Neti gimana suka dukanya Bu Neti ya, menjadi sama. product owner? Ya, saya sukanya itu bisa apa itu punya tantangan gitu loh. Gimana sih apa itu untuk produksi sendiri itu apa kendalanya gitu loh. Sukanya itu dari situ, dukanya itu kalau ini apa itu soalnya ya sama dengan Bapak tadi itu mengenai digitalnya Pak saya tuh. Susahnya susahnya dari digitalnya Ya, itu. betul. Berarti lebih ke penjualannya ya. Padahal Betul. kan produksi juga punya masalah tersendiri. Nah, artinya kalau misalkan kita sebagai product owner itu enggak serta-merta kita hanya produksi produk gitu ya. Setelah produknya ini kita buat, PR berikutnya adalah gimana cara jualnya gitu ya. Jadi Iya, seorang betul. product owner itu dia ngerjakan dari hulu, tapi kalau hulunya sudah selesai, ternyata PR-nya nggak berhenti gitu. Ya, kita pikir ini produknya mau dilempar kemana? Siapa yang membantu jualkan? Kalau nggak ada yang bantu jualkan, otomatis saya harus tidak boleh nyantai dengan bisnis model nomor satu, benar ya? Karena kalau Ya, saya betul. nyantai dengan bisnis model nomor satu, ya produk saya nggak keserap market, dan maka saya terpaksa harus masuk ke nomor 4 atau nomor 6 atau nomor 7 kerjakan hulu dan hilir. Sedangkan ngerjakan hulu dan hilir ini juga lumayan berat gitu ya Bu Nedi ya. Nah itu poinnya Iya, ya. betul. Jadi artinya Iya. kalau semuanya ingin mengerjakan apa namanya dari hulu dan hilir ya jatuhnya kita harus punya sumber daya yang lebih lebih besar. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang hacknya, Bapak Ibu. Hacknya itu seperti apa? Artinya bagaimana kita memulai bisnis, jangan lihat ribetnya dulu, tapi kita lihat dari kompleks, dari kemudahannya dulu. Nah, saya disclaimer ya, saya karena memperkenalkan suatu bisnis model yang baru, yang mungkin nggak terlalu baru banget, tapi mungkin produknya juga baru, yang dikenal oleh Bapak Ibu semuanya di sini, itu ada di antara 3 bisnis model ini, manakah yang gampang kita kerjakan dulu? Ya, jadi kalau kita di sini ada product owner, maka kita kerjakan mana yang bisa kita kerjakan, yang itu tanpa produksi produk sendiri, dan kita juga kerjakan tanpa modal yang besar. Nah, kita bisa mulai dengan apa namanya, dengan menganalisa bisnis model ini. Nah, saya akan jelaskan, ya, izin saya akan jelaskan terkait dengan bisnis model di SR12, Bapak Ibu. Ya kan? Di bisnis SR12, bisnis modelnya itu sebenarnya kalau dianalisis 3 bisnis model tadi, itu bisnis modelnya hanyalah brand owner dan affiliate.
Ya, kan seperti itu. Cuman di dalam SR12 ada 5 ya. Ada 5, ada jadi marketer, ada reseller, subagen, agen, dan distributor. Yang mana di masing-masing akad usaha ini, ya di masing-masing bisnis model ini punya keuntungan yang bervariasi. Jadi kita bisa lihat bahwa marketer itu dapat komisinya 15%, jadi dia bisa join tanpa modal, ya dia bisa join tanpa modal, sistemnya bisa dropship tanpa minimal RO, dan mungkin ya kalau kita bicara apa namanya marketer, ya target penjualannya tidak terlalu besar, ya kan? Kenapa ya? Karena memang apa komisinya kita kasih hanya 15%. Tetapi kalau misalkan apa namanya di reseller itu kita kasih 20%, lebih gede lagi. Kenapa? Kalau di reseller ibarat kata itu kita minimal ada pulaan 500.000, ya kan? Jadi atau bisa juga dari marketer sini lompat ke reseller dengan syarat marketer punya omset 800.000 3 bulan berturut-turut. Ini nanti akan bulan keempat langsung dia naik diskonnya. Itu seperti itu. Atau mau jadi subagen diskonnya 30% atau komisinya 30%. Pulaannya berapa? Pulaannya 5 juta atau bayarnya 3,5 juta. Nah, atau dengan cara reseller lompat ke subagen dengan omsetnya 4 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut dengan omset pribadi 3 juta. Nah, di sini untuk menjaga supaya diskonnya tidak turun, maka minimal targetnya di 4 juta per bulan. Ya kalau turun ya berarti nanti di 20%, gitu ya. Kalau agen gimana? 40% Bapak Ibu. Jadi ordernya mungkin pulaan, ibaratnya pulaannya 25 juta atau bayarnya 15 juta, atau subagen yang omsetnya 15 juta selama 3 bulan berturut-turut. Ya, jadi targetnya 15 juta per bulan. Atau agen naik jadi distributor, maka keuntungannya 50%, ya yang mana omsetnya harus di angka 120 juta ya per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Ya berarti nanti kalau distributor ada ketentuan ya karena volumenya harus besar, kan nanti akan ada apa namanya minimal omsetnya di angka 120 juta gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, dari kelima bisnis model di SR12 ini kategorinya adalah kategori affiliate untuk marketer dan reseller, dan brand owner untuk subagen dan agen dan distributor. Jadi fokusnya adalah bagaimana kalau kita bicara brand owner, membangun brand toko, membangun brand penjualan supaya kita bisa menyalurkan produk. Sedangkan kalau affiliate fokusnya hanya jualan ke saja. Tujuannya adalah mendapatkan penjualan sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat sebagai suatu bisnis model yang bisa dikerjakan tanpa harus kita punya modal yang besar, tanpa harus kita mengurusi produksi, tanpa harus kita apa namanya bicara QC, bicara nanti produksi barang, bicara nanti sertifikasi BPOM, sertifikasi halal, terus kemasan, packaging macam-macamnya itu tidak bicara itu. Fokusnya adalah fokus pada bagaimana menjual suatu produk. Nah, bisnis model yang bisa dikerjakan oleh pebisnis pemula. Nah, itu poinnya ya. Nah, itu seperti itu. Betul. Jadi brand owner dan afiliator itu adalah bisnis model yang rekomendasi bisa dikerjakan untuk pebisnis pemula. Tapi kalau seperti Bu Neti, Pak Suwandi ini mungkin sudah punya experience bisnis yang cukup matang dan juga punya keahlian produksi, itu yang paling penting. Maka dari itu beliaunya bisa juga menjadi brand owner. Maka dikerjakan dari hulu ke hilir.